Audio Jungle. Rumah yang besar, saya punya kendaraan yang mewah, dan kamu menjadi berharga. Tidak. Iman membuatmu tahu bahwa kamu hidup untuk Allah. Kamu hidup karena Allah. Kamu hidup dari Allah, dan hanya kepada Allah lah kamu akan kembali. Para sahabat meriwayatkan, kunna fil jahiliyah, kami di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, kami disebut dengan nama Ba'ratul Arab. Ba'rah itu kotoran unta. Jadi kalau ada orang bule, ada orang dari Eropa sana itu kedatangan orang Arab atau lihat orang Arab, mereka bilang, oh kotoran unta udah dateng nih. Dianggap seperti kotoran. Apabila masuk ke negara-negara di Eropa sana, tuh Romawi dan Persia pada masa tersebut, teman-teman sekalian, dua negara yang sangat besar pada masa tersebut, dianggap seperti ba'rah, seperti kotoran. Walakin ba'da an razaqanallahu al-Islam, akan tetapi sesudah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dengan Islam, menjadikan kami berharga dengan Islam, sesudah terutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kami apabila datang kemanapun, kami mengetuk pintu gerbang negeri tersebut, orang negeri tersebut akan bertanya, afikum Nabiul Islam, apakah diantara kalian ada nabinya orang Islam? Kalau dikatakan ada, maka akan dibukakan pintunya lebar-lebar. Tapi kalau dibilang tidak ada, mereka akan bertanya lagi, afikum sahabi Nabiul Islam, apakah ada diantara kalian sahabatnya nabinya orang Islam? Kalau dibilang ada, maka akan dibukakan pintunya lebar-lebar. Iman Islam menjadikan seseorang mulia, terutama untuk kita wanita muslimah. Tahukah kamu, di masa jahiliyah, seperti mana yang Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Kata Allah, apabila diberi kabar gembira bahwa anaknya lahir perempuan, wajah mereka segera memerah, bahkan menghitam karena marah. Dia pun akan bersembunyi dari kaumnya untuk kemudian menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Bahkan ada di antara mereka, kalau lahir anaknya, di bawahnya langsung dibuatkan lubang. Kalau istrinya melahirkan, dia akan bilang sama dukun beranak, bidan yang menolong sang istri melahirkan, tolong dilihat anak saya laki atau perempuan. Kalau laki, putuskan tali pusarnya, selamatkan. Kalau perempuan, tolong segera putuskan tali pusarnya, kemudian segera kubur ia hidup-hidup sebelum ibunya
sempat melihat seperti apa wajah anaknya. Dan itu terjadi. Ribuan orang-orang menguburkan bayi perempuan mereka hidup-hidup, tidak berharga. Bahkan kalaupun dibiarkan hidup, mohon maaf, hanya akan menjadi pelampiasan nafsu seksual dari kaum laki-laki belaka. Salah satu pernikahan yang diadakan oleh kaum Quraisy, bangsa Arab pada masa tersebut, saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau ada anaknya yang sudah masuk usia nikah 13-14 tahun, sudah datang masanya menstruasi, mereka akan taruhkan bendera di atas rumahnya, semacam pemberitahuan buat warga daerah tersebut bahwa di dalam rumah sini terdapat perempuan yang bisa dipakai. Maka mengantrilah laki-laki untuk, mohon maaf, mensetubuhi perempuan ini, untuk berhubungan intim dengan perempuan tersebut, malam demi malam, malam demi malam, sampai hamil atau sampai datang menstruasi berikutnya. Sampai kalau dia hamil, begitu lahir tinggal dilihat mirip bapak yang mana. Begitu tidak berharganya kaum perempuan pada masa itu. Sampai datang Islam, sampai datang Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita nilai-nilai keimanan, memberitahukan kepada umat manusia bahwa yang selayaknya disembah bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukanlah kecantikan, melainkan yang semestinya disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Salah satu dari syariat-syariat pertama yang datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keharaman menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Bahkan bukan hanya diharamkan menguburkan anak perempuan hidup-hidup, Nabi bahkan memberi kabar gembira kepada para orang-orang tua. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu majelis beliau di masjid, sudah sholat, Nabi Muhammad mengatakan, man kanat lakum thalas jawari kanat lahu yatun minan nar. Siapa di antara kalian yang memiliki 3 anak perempuan, ketiganya dididik, dibesarkan, diajarkan syariat-syariat agama Allah SWT, hingga jadi perempuan yang solehah, tidak meninggalkan sholatnya, ahli ibadah pada Allah SWT, ketiga anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya, tameng bagi orang tuanya, hingga orang tuanya Allah jauhkan dari siksa api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga berkat anak-anak perempuannya. Iman Islam menjadikan kita perempuan mulia. Iman Islam menjadikan kita perempuan begitu berharga. Nabi habis bicara seperti itu, banyak tangan laki-laki yang terangkat. Nabi tanya, kenapa? Kaifa bil jariyatin ya Rasulullah? Bagaimana kalau kami punya anaknya hanya 2 orang perempuan wahai Rasul? Nambah atau cukup nih? Punyanya cuma 2 anak perempuan. Nabi Muhammad menyampaikan, waman kanat lahu jariyatan, demikian pula dengan yang hanya punya 2 anak perempuan, keduanya akan menjaga orang tuanya hingga tidak masuk ke dalam api neraka. Kamu berharga. Kamu adalah bidadari orang tuamu yang akan menuntun langkah mereka menuju surga
Iman menjadikanmu berharga. Islam menjadikanmu bernilai mahal di dalam kehidupan dunia sebelum kelak akan bernilai mahal di akhirat nanti. Sejak hari itu, laki-laki, para sahabat, kalau dikabarin istrinya melahirkan, mereka akan bertanya, sudah lahiran laki-laki atau perempuan? Kalau dibilang laki-laki, alhamdulillah, ada yang akan meneruskan usaha-usaha keluarga, meneruskan nasab-nasab keluarga. Kalau dibilang anaknya lahir perempuan, alhamdulillah, saya punya penghalang dari api neraka. Kamu begitu berharga, wahai muslim. Iman menjadikan dirimu punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pandai-pandai jaga iman, pandai-pandai jaga Islam, pertahankan keimananmu sampai kamu bisa mati membawa iman Islam. Teruslah ditajdid, diperbaharui, teruslah diingatkan hatimu, teruskanlah ingatkan bahwa kamu hidup bukan untuk sekedar makan, bukan untuk sekedar tidur, bukan untuk sekedar kawin, bahkan bukan untuk melahirkan, menyusui, membesarkan anak-anakmu, bukan. Kamu hidup bukan untuk semua itu. Kamu hidup untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatkanlah terus hatimu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku dan seluruh ibadahku, bahkan hidupku, aku makan, aku tidur, aku berjalan, aku hadir majelis, aku mendengarkan kajian, aku pergi ke kamar mandi, aku tidur nantinya, ketika aku menikah, ketika aku hamil, ketika aku melahirkan, ketika aku menyusui, hidupku semuanya. Bahkan setiap langkah-langkah yang kita langkahkan di atas muka bumi ini, kita berjumpa dengan seseorang, kita berbicara dengan orang lain, mahyaya, seluruh aspek kehidupanku, saya pergi belajar, saya pergi mengajar, apapun itu dari kehidupan kita, wa mamati, bahkan aku mati lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah, hanya untuk Allah, melaksanakan perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk menjadi khalifatan fil ard, penghuni bumi yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam tiap keadaan. Jaga imanmu, Bu, dengan kamu faham tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Suamimu bukan yang memberi kamu rezeki. Ia sama denganmu, hanyalah orang yang juga makan rezeki.
Pemberi rizki hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah mengatakan dalam Al-Quran, Huwar Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Dialah Allah satu-satunya sang pemberi rizki, dialah pemilik kekuatan yang tertinggi. Iman menjadikanmu faham bahwa rezeki itu adalah urusan Allah. Dek, para jomblowers, kamu harus jadi single happy, jangan jadi jones, jomblo ngenes. Iman seharusnya membuatmu faham, tak ada yang dapat memberikan jodoh kepadamu selain Allah. Jodoh bukan tentang siapa cepat, siapa lambat, tapi tentang bertemu dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Jodoh adalah tentang kamu berjalan di atas muka bumi ini, dan Allah telah menjadikan surga nerakamu berada di tangan seorang laki-laki. Jika kamu berbuat baik padanya, maka Allah akan mudahkan surga bagimu. Jika kamu menyia-nyiakannya, Allah akan murka dan bisa jadi menjadikan tempat kembalimu adalah neraka. Jodoh, rezeki, mati, urusan Allah. Kalau kamu mau, mintanya jangan sama yang lain, mintanya sama yang punya. Yang punya adalah Allah. Seorang perempuan solehah, suaminya berkata kepadanya, saya kepengen berangkat haji. Ada yang akan membiayai saya untuk berangkat pergi haji. Akan tetapi kalau saya berangkat pergi haji, tidak ada yang akan bekerja dan memberikan nafkahnya untukmu. Bagaimana menurutmu? Pergikah saya? Atau saya sebaiknya biarkan tetap di sini untuk mencari nafkah, menjemput rezeki bagimu? Sang istri perempuan beriman, sang istri perempuan solehah, dengan mudahnya ia berkata, berangkatlah abangku sayang. Tak ada yang memberi rezeki kepada kita selain Allah. Tenangkan hatimu. Yang pergi haji hanyalah kamu. Sang pemberi rezeki tak pernah pergi dariku. Dia akan menafkahiku. Dia akan memberikan kepadaku rizki, bahkan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Suaminya senang. Emang suami itu paling senang punya istri yang soleha. Dan laki-laki itu paling tersiksa ketika istrinya nggak soleha. Setiap masuk rumah deg-degan. Sampai suaminya nggak tertarik nonton film horor. Kata suaminya, seseram-seramnya hantu di film, istri saya jauh lebih menyeramkan dari itu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, suaminya berangkat pergi haji, tetangga-tetangganya ada yang datang menjenguknya untuk semacam kayak
walimatus safar seperti itu. Tapi ada aja tuh dari zaman dulu juga perempuan-perempuan yang kalau ngomong julid. Ini kayak netizen ini ya, ucapannya pedes. Dia bilang begini, ya ampun, ada suami kamu aja, hidup kamu tuh pas-pasan. Kenapa kok kamu bisanya biarkan suamimu itu berangkat pergi haji? Nanti kamu makan apa? Ini nih ya, warga Palu, siapapun yang datang ke sini, hadir di tempat ini, ucapanmu, saya berharap tidak ada siapapun di antaramu yang pernah mengucapkan hal semacam ini. Seorang perempuan yang berkata kepada suaminya, kamu kalau nggak kerja kita makan apa? Kamu kalau nggak punya uang kita makan apa? Dia lupa. Sebelum dia berjumpa dengan suaminya, dia juga udah makan. Dia lupa Allah sudah memberikan kepadanya makanan, bahkan dari sejak dia masih berada dalam rahim ibunya. Jangan pernah lupa Allah mendatangkan rizki bahkan di saat kamu masih berada dalam rahim ibumu. Saat kamu belum bisa bikin nasi goreng, saat kamu masih berada dalam rahim ibumu. Pernah nggak di sini ada yang waktu hamil di USG terus dokternya bilang, wah anak ibu stres nih. Kenapa gitu dok? Dia pusing kayaknya, besok mau makan apa? Ada yang begitu? Enggak. Bahkan anak kecil aja nggak kayak gitu. Kita di masa kecil nggak pernah pusing mikirin apa yang kita makan. Terkadang kita hanya perlu untuk meminta kepada ibu kita, mama mau nasi goreng mah, karena kita tahu ibu kita akan membuatkannya untuk kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, rezeki itu seperti itu. Dari sejak zaman kamu berada dalam rahim ibumu sampai segede ini, rezeki tetap ditanggung oleh Allah. Jangan pernah takut urusan rezeki. Saya ulangi, jangan pernah galau gelisah urusan rezeki. Ar-rizqu maksubun mafruhun minih. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, rezeki itu sudah dibagi, sudah selesai, sudah ada catatannya di atas langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Udah selesai. Guru saya mengatakan tidak ada satu butir nasi, satu butir beras, melainkan sudah tertulis di situ akan jadi rizkinya siapa. Udah tertulis semuanya bakalan jadi rezekinya siapa. Kenapa kamu sampai sebegitunya? Sampai kamu usir suamimu, nggak ada uang, abang jangan pulang sekalian ke rumah. Kenapa kamu sampai menjadikan baktinya anak-anakmu tergantung pada uang? Kalau kamu belum bisa hajikan mama, kamu mama anggap sebagai anak yang belum berbakti. Ibu macam apa dirimu itu? Tak pahamkah kamu? Rezeki urusan Allah. Nih tetangga-tetangganya pada ngomong, kamu tuh kok bolehin sih suami kamu pergi haji? Ada dia aja hidup kamu pas-pasan. Sekarang kamu ditinggal pula. Nanti kamu makan apa? Tapi wanita ini solehah, wanita ini beriman, dan saya berharap kita semuanya menjadi wanita yang seperti ini. Dia menjawab, dhahaba akilur rizq wa baqiyar razzaq. Kenapa saya harus takut?
Kenapa saya harus risau? Yang pergi sama saya tukang makan rezeki. Sang pemberi rezeki tak pernah pergi dari kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah pergi dari kita. Jadi Bu, Dek, Kak, Nak, jangan pusing urusan rezeki. Ianya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha." Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi, bahkan bukan hanya rezekimu, teman-teman. Tidak ada sesuatu melata di atas muka bumi, melainkan wajib bagi Allah untuk memberikan rezeki kepadanya. Malu sama gajah, nggak pernah sujud aja gendut-gendut. Malu sama kecoa, nggak pernah takbir, nggak pernah doa, glowing. Malu sama cicak, Bu, malu sama cicak. Cicak tuh nggak bisa terbang, tapi rezekinya semua yang bisa terbang. Kalau kita kan, kitanya bisa bergerak ke sana kemari, rezeki kita banyak yang nggak bisa bergerak ke sana kemari. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, nggak bisa. Pas kita mau ambil, padinya loncat, nggak bisa. Pas kita mau ambil buahnya terbang. Kenapa kamu mesti galau? Cicak semua rezekinya bisa terbang, dianya nggak dikasih sama Allah sayap bahkan sedikit pun juga. Cicak tapi nggak pernah ngeluh, ya Allah, kenapa saya nggak dikasih sayap sementara rezeki saya semua yang bersayap? Karena survei membuktikan, datang seekor nyamuk, hap, lalu tuh rezekinya cicak datang menghampiri cicak. Sama halnya denganmu. Itu sebabnya para ulama mengatakan, andai kamu tidak tahu alamat rezekimu sekalipun, tenang saja, sebab rezekimu tahu alamatmu. Ia akan sampai padamu mau tak mau. Mau tak mau. Jodoh juga gitu. Garam di laut, asam di gunung, di bumbu rujak ketemu juga. Kalau udah jodoh nggak akan kemana. Nggak ada ceritanya rezekimu dimakan orang. Sama halnya nggak ada ceritanya jodohmu ditikung mantan, jodohmu ditikung teman. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Semuanya hanya akan sampai kepadamu pada waktu yang telah ditetapkan. Tapi kejadian ustazah yang asalnya janji mau melamar saya kepada orang tua saya, ternyata dia malah melamar teman saya. Itu artinya dia bukan jodohmu. Sama halnya kalau ada sesuatu yang kemudian dimakan orang lain, makanan dimakan orang lain, berarti dia bukan rezekimu, itu adalah rezekinya orang lain. Kamu tidak perlu risau, kamu hanya perlu menjemput rizki dengan cara yang terbaiknya. Bagaimana cara yang terbaiknya? Jemput rizkimu dengan iman, jemput rizkimu dengan ikhtiar, jemput rizkimu tanpa menyakiti siapapun,
jemput rizkimu dengan cara yang halal. Semoga Allah anugerahkan kepada kita rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang jadi sarana kita untuk selalu berbuat kebaikan di atas muka bumi ini, insya Allah. Jadi syarat pertama, kalau kamu ingin menjadi muslimah yang berharga, nomor 1 adalah iman. Jelas? Nomor 2, kalau kamu ingin jadi seorang perempuan yang berharga, muslimah yang bernilai, seorang muslimah yang mulia, maka syarat utamanya yang nomor 2 adalah taat. Taat, melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apapun yang dilarang. D, maksiat membuatmu hidup dalam kehinaan. Bu, dosa membuatmu hidup dalam keadaan terhina. Kalau kamu ingin hidup dalam keadaan mulia, maka dekati Allah, laksanakan perintah-perintahnya dan jauhi tiap larangan-larangannya. Meskipun kelihatannya enak. D, meskipun kelihatannya indah, saya sampaikan padamu, tinggalkan pacaran. Saya sampaikan padamu, anak-anakku sekalian, di usia-usia di bawah 25 tahun atau yang lebih dari itu tapi belum datang jodohnya, tenangkan hatimu. Kayaknya ustazah perlu dijemput deh jodoh ini. Dengan cara ya pendekatan, pacaran. Kalau perlu dijebak gimana ustazah? Jangan. Dosa membuatmu terhina di dunia maupun kelak di hari akhirat. Apalagi kalau sampai pacarannya nyerempet zina. Na'udzubillah min dzalik. Allah bahkan menyebutnya sebagai fahisyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina, innaha kanat fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian dekati zina, sesungguhnya zina adalah fahisyah, sesuatu yang sangat menjijikkan, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Jika Allah Tuhanmu telah menyebutnya sebagai sesuatu hal yang menjijikkan, maka apa alasanmu untuk melakukannya? Apa alasanmu untuk melakukannya? Habisnya teman-teman saya semua pada pacaran ustazah. Saya kalau nggak pacaran kayak nggak laku gitu. Biarkan orang melihatmu nggak laku, tapi sebenarnya kamu berharga di mata Allah. Karena memang teman-teman saudaraku sekalian, barang tuh kalau bagus mahal. Kalau mahal nggak bisa gampang siapapun membelinya. Barang kalau berkelas itu susah dapetinnya. Tas-tas yang mahal-mahal itu harus pakai inden buat belinya. Mobil-mobil yang bagus-bagus itu mesti inden buat belinya. Mesti nungguin, karena langka. Sebaliknya, kalau cuman sekedar kue lapis, siapapun bisa beli. Kenapa? Murah. Maka adik-adikku sayang, kamu mahal, kamu berharga. Jangan pernah berikan kehormatanmu kecuali kepada laki-laki berkelas yang mau melamarmu kepada orang tuamu.
Maka saya sarankan padamu, siapapun di sini yang masih punya pacar, dengarkan saya. Sampaikan pada pacarmu, putuskan atau halalkan. Yuk, hidup ini singkat. Jangan biarkan kamu jalani dengan gelimang dosa. Anak-anakku sayang, dengarkan ucapan saya. Seorang perempuan, saya seorang perempuan yang kalau saya ada anak mungkin seusia-usia denganmu. Kayak kalau sejak awal nikah saya punya anak, mungkin usia anak saya 20-an tahun saat ini. Tapi Allah tidak memberikan, tidak merizkikan anak kepada saya. Karenanya saya anggap kamu yang berusia segitu sebagai anak-anak saya. Saya sayang kepada kalian semua, sebab kalian adalah umatnya Nabi saya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya sangat berharap syafaat dari beliau bagi saya dunia hingga akhirat saya. Nabi kalian sangat menyayangi kalian. Itu sebabnya saya pun akan menyayangi kalian semuanya. Dengarkan pesan saya, nak. Dengarkan pesan saya, Dek. Jangan pacaran. Tinggalkan dosa. Pacaran membuatmu tidak berharga. Hidup ini terlalu singkat untuk kamu lewati dengan gelimang dosa. Hidup ini terlalu pendek untuk kamu habiskan waktunya dengan kamu mencari-cari cinta manusia, mengemis-ngemis, memohon-mohon cinta dari seorang lawan jenis. Tidak, anakku sayang, kamu lebih berhak, lebih daripada itu. Kamu berhak untuk dicintai oleh pemilik semesta. Kamu layak dicinta oleh pemilik seluruh laki-laki di atas muka bumi ini. Jangan buang kesempatan itu dengan mengemis-ngemis cinta dari laki-laki lawan jenismu itu. Dia tidak sebegitunya berharga sampai kamu mau mengerjakan dosa bersama dengannya. Dek, nak, cinta sejati tak akan pernah membawamu kepada dosa. Jika kamu menganggap bahwa rasa yang ada di hatimu itu adalah cinta, saya sampaikan padamu, cinta tidak pernah membawa kepada dosa. Yang membawa dosa adalah nafsu. Yang membawa kepada dosa adalah syahwat, dan syahwat itu dari setan, dan setan hanya akan membawamu kepada murka Allah dan juga siksa neraka. Tinggalkan dosa, tinggalkan dosa, tinggalkan dosa. Kusampaikan padamu atas nama cinta, tinggalkan dosa. Kamu berhak untuk dicinta oleh Allah Ta'ala.
Kamu berhak punya nasib yang indah di dunia. Kamu berhak untuk perjumpaan dengan orang-orang mulia kelak di padang mahsyar sana. Kamu layak untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kamu pantas untuk wajahmu berjumpa dengan Sayyidah Fatimahuz Zahra, dengan Sayyidah Khadijatul Kubra, dengan Sayyidah Aisyatul Ridha. Kamu berhak untuk matamu memandang manusia paling suci, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan biarkan matamu kamu penuhi dengan memandang sesuatu yang haram. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, man mala'a ainahu minal haram, mala'a Allahu ainahu binar. Siapa yang memenuhi pandangan matanya dengan yang haram, Allah kelak akan memenuhi pandangan matanya dengan api neraka. Saya sayang padamu. Maka dengarkan ucapan wanita yang menyayangimu ini. Tinggalkan dosa, nak. Tinggalkan dosa, dek. Jangan biarkan dirimu menyesal nantinya. Saya tak ingin di akhirat nanti kamu tak dapat memandang wajah orang-orang mulia. Saya tak mau jika di akhirat nanti kakimu tergelincir saat melewati jembatan Sirat. Saya tak mau jika sampai kamu terhalang dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena kamu terbawa rasa yang kamu pikir itu adalah cinta. Bukan, itu hanyalah dosa yang mengatasnamakan cinta. Ia bukan cinta yang sesungguhnya. Tinggalkan dosa, disitulah letak kemuliaanmu. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Nabi Muhammad menyampaikan, tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa, takun a'badan nas, kamu akan menjadi seorang ahli ibadah di mata Allah. Ibadahmu bukan hanya dengan kamu mengerjakan perintah-perintah Allah, tapi lebih kepada bagaimana kamu menjauh dari apapun yang diharamkan oleh Allah. Jangan mencintai yang tidak halal bagimu. Jangan. Nanti kalau ada seorang laki-laki soleh melamarmu, kamu beristikharah, orang tuamu merestuimu, kamu beristikharah, orang tuamu mengistikharahkan untukmu, jawabannya baik dari pandangan Allah SWT, kamu menikah, laki-laki yang sekarang menjadi suamimu itulah laki-laki yang halal kamu cintai. Silahkan cintai dia. Maka para istri, saya sampaikan padamu, Bu, adik-adik kepengen mencintai yang salah. Sekarang kamu sudah dikaruniai cinta yang benar, jangan kamu tinggalkan. Sayangi suamimu, cintai suamimu, nggak pakai lihat tanggal. Karena ada perempuan-perempuan di Jakarta sana kalau tanggal muda senyumnya lebar sama suaminya. Saya sayang sama abang, biar ditransfer banyak kan.
Tapi kalau udah tanggal-tanggal tua, senyumnya jadi hilang. Ada yang begitu di sini? Alhamdulillah, perempuan di Palu solehah semuanya kelihatannya. Sayangi suamimu, bukan suami orang. Cintai suamimu, Bu. Jangan cintai suami orang. Taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Malam-malam hari, udah jam 10, kamu udah berbaring dengan suamimu. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk, kamu buka. Ternyata dari mantan SMA yang tadi ketemuan waktu reunian atau ketemuan secara nggak sengaja di depan Indomaret. Kemudian kalian bertukar nomor telepon. Dia tanya, apa kabar? Udah tidur belum? Kamu bilang belum. Udah makan belum? Kamu kemudian melirik suamimu yang sudah tertidur. Dia nggak pernah tanyain saya udah makan apa belum. Lah nggak perlu dia nanya, orang makannya barengan. Kemudian kamu berpikir bahwa suamimu selama ini tidak cukup perhatian padamu, sementara ada laki-laki yang lain yang perhatian denganmu. Kamu kemudian menjawab WhatsApp-nya, menjawab pesannya, dan terus-terusan terbawa suasana kembali mengenang saat-saat kamu masih berada di masa jahiliyah. Kamu pikir suami saya nggak lihat ini? Kak, Bu, Dek, suamimu nggak lihat, tapi Allah pencipta suamimu lihat. Dengarkan saya, siapa saja yang tertarik kepada yang haram, Allah akan cabut darinya kenikmatan dengan yang halal. Siapapun di antara kita yang tertarik dengan yang haram, Allah akan cabut dari kita kenikmatan dengan yang halal. Kemudian kamu bertanya, kenapa suami saya nggak sayang sama saya? Kenapa suami saya nggak cinta sama saya? Kamu, hatimu, kamu biarkan tertarik dengan yang haram-haram. Tinggalkan dosa, tinggalkan dosa. Dosa membuatmu terhina. Siapapun kamu, dosa membuatmu terhina. Sebaliknya, taat kepada Allah membuatmu mulia. Jika kamu bangun di waktu malam, kemudian kamu mengerjakan sholat beberapa rakaat, kemudian kamu melangitkan doa demi doa, kemudian kamu berkata, ya Allah, cintailah aku ya Allah. Telah kutolak semua cinta manusia karena aku tidak berharap dari mereka. Yang aku harapkan adalah Engkau ya Allah. Pandanglah aku dengan pandangan cintamu. Bimbing aku menjadi hamba-Mu yang soleha. Ya Allah, karuniakan kepadaku kekuatan, kesabaran, keistiqomahan, kesyukuran dalam menjalani hidup sebagai hamba-Mu ya Allah. Kamu mulia. Jika sholatmu kamu jaga, puasamu kamu jaga, auratmu kamu jaga, zikirmu ada, Qur'anmu ada, kamu mulia, kamu mulia.
Kamu mau? Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala dari siapapun yang berbuat kebaikan. Meskipun tak ada yang tahu, Allah tahu. Meskipun tak ada yang tahu, Allah tahu. Saya bahkan pernah mendengar sebuah hadis indah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, saya adalah orang pertama yang akan masuk ke dalam surga karena kunci surga saya yang pegang. Saya pun kemudian buka pintu surga. Tidak lama saya lihat ada beberapa orang yang saya nggak lihat kapan masuknya, tapi yang pasti sudah Nabi Muhammad, akan tetapi mereka sudah menikmati kenikmatan surga. Saya pun bertanya kepada mereka, siapakah kalian? Apakah kalian adalah para nabi-nabinya Allah? Mereka mengatakan, bukan wahai Rasulullah, kami adalah umatmu wahai Rasul. Bagaimana kalian bisa masuk dalam surga padahal saya tidak melihatmu masuk di dalamnya? Saya nggak lihat ada di dalam antrian, tapi kok tiba-tiba udah ada di sini aja. Mereka menjawab, abadnallah fis-sir fa'adkhalanallahu al-jannah bisir. Kami adalah orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah secara rahasia, maka Allah pun memasukkan kami ke dalam surga secara rahasia, lewat jalur-jalur rahasia masuk ke dalam surga. Begitu mahalnya mereka, begitu berharganya mereka, para hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Satu, apa tadi? Iman. Dua, apa tadi? Taat. Yang ketiga, kalau kamu ingin menjadi seseorang yang berharga, maka kamu penuhi syarat yang ketiganya adalah mulianya akhlakmu, bagusnya perlakuanmu kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Yang baik sama orang. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor, jangan. Ada orang yang marah-marah kepadamu, bawa-bawa nama binatang, biarin dia aja, kamu jangan. Akhlakmu, kalau ada sesuatu yang kamu mau tinggikan, maka tinggikanlah akhlakmu. Jadilah kamu memiliki akhlak yang mulia. Terhormat hidupmu, berharga hidupmu. Bu, kalau lihat orang kaya, pakai bajunya bagus, tapi yang keluar dari mulutnya adalah sampah-sampah, yang keluar dari mulutnya adalah isi kebun binatang, apakah ia tetap mulia dalam pandanganmu? Tidak, tentu saja langsung turun nilainya di hadapan kita. Pun demikian dengan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu lihat ada seorang perempuan, kayaknya mulia deh ini, kayaknya orang perempuan ini luar biasa ya, solehah gitu, hebat gitu. Tapi kamu lihat, dia mukulin anaknya, dia marah-marahin suaminya, suaminya ditoyor-toyor kepalanya misal, bahkan suaminya disebut dengan nama-nama binatang. Kamu panda misalnya, tapi kalau panda sih lucu ya, biasanya disebutnya dengan nama-nama binatang yang najisnya mughalladah. Saya nggak mau sebut di sini. Nah, saya nggak mau saya kotorin lisan saya dengan menyebut
nama binatang. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tentu perempuan semacam ini turun nilainya di hadapanmu. Saya sudah banyak bertemu orang-orang mulia, dan hal yang sangat membedakan mereka dari orang-orang awam semacam kita adalah kemampuan mereka untuk tetap bersikap mulia meskipun ada orang-orang yang berbuat jahat ataupun zalim kepada mereka. Saya sekedar cerita. Masih ada waktu ya? Saya masih boleh cerita? Saya punya guru Al-Habib Umar bin Hafid. Guru saya adalah juga guru Ustadzah Syifa Ummul Banin. Kami bahkan satu letting, satu zaman, satu waktu selama kami di Darussalam. Guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Satu waktu di Kota Tarim, mereka nih keluarga Habib Umar itu punya tanah. Semua orang tahu bahwa itu adalah tanah milik keluarganya Habib Umar yang sekarang sudah jadi miliknya Habib Umar guru kami. Akan tetapi secara tiba-tiba entah dari mana asalnya ada seorang laki-laki tua, usia mungkin 60-an tahun, yang cerita-cerita koar-koar bahwasanya tanah itu sebenarnya punyanya dia gitu. Satu hari orang ini datang ke rumah Habib Umar. Yang bercerita ini adalah putra Habib Umar, Sayyid Salim bin Umar bin Hafiz. Salim bukakan pintu laki-laki ini. Dia bilang, saya mau ketemu sama bapak kamu. Dia bilang, baik, silahkan. Silahkan Ami, silahkan masuk. Laki-laki itu masuk. Sayyid Salim kasih tahu Habib Umar, Bib, Abah ada itu yang kemarin ngaku-ngakuin tanah punya kita itu, katanya punya dia, datang ke rumah kita. Habib Umar bilang, suguhkan makanan, minuman seperti biasanya. Baik, Bah. Dia pun ke dapur ngurus-ngurusin. Habis selesai mau bawa minuman nih, kedengeran suara Habib Umar lagi bicara sama dia. Dia bilang, jadi Umar, karena Habib Umar usianya lebih muda, dipanggil namanya aja. Jadi Umar, sebenarnya tanah itu punya kami Umar, sudah diberikan sama si ini kepada ayah saya Umar. Jadi itu sebenarnya sekarang milik saya. Habib Umar memandang dia dengan senyum, gak hilang, tetap senyum, tetap senyum. Marhaba, marhaba. Baik, baik. Sampai orang itu selesai bicara, Habib Umar pamitan, masuk ke dalam, bawa surat tanah yang memang ada pada Habib Umar bin Hafid karena beliau yang pemiliknya yang sebenarnya. Salim bilang, saya kirain surat tanah itu dibawa mau dikasih tunjuk, tuh namanya nama saya, tuh nama pemiliknya adalah nama ayah saya, tanah itu punya kami. Ternyata ketika sampai kembali kepada laki-laki ini, Habib Umar bin Hafid menyerahkan surat tanah itu kepada beliau seraya mengatakan, Pak, jika tanah itu sebenarnya adalah milik Bapak, maafkan kami, selama ini surat tanahnya ada pada saya. Jika ternyata tanah itu adalah milik saya, dengan ini saya serahkan tanah ini untukmu, Pak. Hadiah dari saya buat Bapak. Bu, bisa begitu? Nggak yakin kan? Iya, saya juga nggak yakin. Akhlak mulia. Orangnya kemudian
kemudian melukin Habib Umar. Dia bilang, makasih, makasih Habib Umar, makasih, makasih. Keluar dia dari rumah Habib Umar, Said Salim bilang, saya tanya babah saya, bahlah kenapa dikasihin tanahnya sama dia? Habib Umar dengan ringan mengatakan, karena saya tidak mau datang ke negeri akhirat. Kemudian Allah bilang, oh ini Umar bin Hafid yang waktu di dunia rebutan tanah. Saya tidak mau jadi seseorang yang datang ke negeri akhirat. Kemudian Allah berkata kepada saya, ini dia orangnya yang sewaktu hidup di dunia rebutan tanah. Maukah kamu datang ke negeri akhirat? Kemudian Allah berkata, ini dia nih, istri yang kerjaannya tukang ngomel mulu sama suaminya. Ini nih, ibu yang kerjaannya suka mukulin anaknya. Ini nih, ibu yang gak punya rasa cinta, kasih sayang kepada anaknya. Ini nih, saudara yang selalu menyakiti hati saudaranya. Ini dia anak yang selalu membentak-bentak orang tuanya. Ingin menjadi seorang perempuan muslimah yang berharga, berakhlaklah dengan akhlak mulia. Jangan jadikan perlakuan buruk orang lain kepadamu menjadi sebab kamu berlaku buruk kepada orang lain. Orang lain mau jahatin kamu, biarin orang aja, kamu jangan. Ada yang mau menyebutmu dengan nama binatang, biarin orang aja, kamu jangan. Ada yang menyakiti hatimu, ada yang mau merebut hartamu, biarin dia aja. Orang lain, biarin dia aja, kamu jangan. Ada orang yang mau merebut suamimu, biarin dia aja, kamu jangan. Kamu jangan. Sebab kamu begitu berharga. Kamu muslimah. Sebab kamu adalah hamba Allah. Sebab kamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad, teman-teman saudaraku sekalian, akan menjadi orang yang pertama masuk ke dalam surga, karena kunci surga bahkan dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mau kamu kehilangan kesempatan untuk bisa berada di belakang barisan Nabi Muhammad. Hidup ini singkat. Kalaupun kamu sekarang dizalimi, ia tak akan lama. Ada waktu orang yang zalim kepadamu itu akan meninggalkanmu, atau kamu yang duluan meninggalkan dia. Kita sudah usia berapa sekarang? Entah berapa tahun lagi yang tersisa. Maka biarkan orang berbuat apapun yang mereka mau, kamu tetaplah jaga akhlakmu, tetaplah hidup dengan perilaku yang mulia, insya Allah. Hal terakhir yang dapat membuatmu menjadi wanita yang berharga, muslimah yang bernilai tinggi adalah hatimu yang baik, hatimu yang bersih. Jangan simpan kebencian, jangan simpan dendam di hatimu kepada siapapun. Sebab nilai kita yang paling berharga adalah hati kita. Tidakkah kamu dengar Allah Subhanahu wa taala menceritakan dengan lisannya Nabi Allah Ibrahim. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidaklah selamat orang yang datang kepada Allah dengan membawa harta ataupun dengan membawa anak. Akan tetapi yang selamat di hari akhirat
adalah seseorang yang pulang ke negeri akhirat dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang tidak menyimpan kebencian terhadap siapapun. Jangan mau-maunya membenci siapapun, jangan. Itu adalah kotoran. Jangan biarkan ia mengotori ruang paling berharga dalam dirimu, yaitu ruang hatimu sendiri. Biarkan hatimu bersih, biarkan hatimu suci, biarkan hatimu bahagia, biarkan hatimu lapang. Dengannya kamu bisa lebih damai. Kalau ada orang yang berbuat salah padamu, saat kamu tahajud di waktu malam, kamu bilang sama Allah, ya Allah, dia telah mendolimiku, tapi aku pun juga penuh dengan keboliman, bahkan kepada diriku sendiri. Dia telah berbuat jahat padaku, tapi ini mengingatkanku betapa banyaknya dosa dan maksiat yang telah aku lakukan, sehingga aku mendolimi diriku sendiri karenanya, ya Allah. Maka berikanlah hidayahmu kepadaku, berikanlah hidayahmu untukku. Ampunilah aku ya Allah, dan ampunilah dia. Bisa begitu? Belum? Bisa? Insya. Saya ingat satu cerita di mana Sayyidina Ibnu Abbas pernah mendengar Nabi Muhammad berkata, "Man sarrahu an yanzur ila wajhi ahli jannah falyanzur ila wajhi hadzal rajul." Kata Nabi, siapa yang kepengen ngelihat wajahnya ahli surga, nih liatin muka dia tuh, liatin muka dia tuh, yang masuk ke dalam masjid ini, itu dia tuh mukanya ahli surga. Di lain kesempatan Nabi Muhammad bilang lagi, orang ini, kata Nabi, orang yang sama, orang ini, kata Nabi, abal malaikah, telah membuat lelah tangan malaikat menulis pahala sedekahnya setiap malam. Diikutin sama Sayyidina Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar. Pak, saya boleh nginep di rumah Bapak, bertamu di rumah Bapak, saya lagi ada masalah di rumah saya. Oh boleh, silakan. Wahai Ibnu Umar, silakan menginap di rumah saya. Nginep habis Isya, karena Nabi menyebutnya pahala sedekahnya setiap malam. Penasaran, apa sih pahalanya tiap malam? Waktunya makan malam ia hanya punya sepotong roti, karena ada tamu di parok sebelahan. Dia bilang, ini makanan malammu, ini makanan malam saya, separuhan. Mereka pun makan, kemudian sudah itu dia pergi tidur. Saudaraku sekalian, Sayyidina Ibnu Umar bahkan gak tidur sama sekali karena penasaran. Jangan-jangan dia kalau malam keluar rumah untuk bersedekah. Jangan-jangan dia kalau malam dia pergi ke rumah anak-anak yatim untuk menyantuni mereka. Jangan-jangan dia kalau malam pergi ke rumah seorang laki-laki atau perempuan tua dan dia bersihkan rumahnya, dia ngurusin orang tersebut. Saya nggak boleh tidur untuk cari tahu keadaan orang tersebut. Ternyata sepanjang malam tidur, dekat subuh baru dia bangun untuk tahajud. Ibadahnya biasa aja, tapi kenapa Nabi Muhammad berulang kali menyebut tentang kemuliaannya, tentang betapa berharganya dia di mata Allah. Diinepin lagi malam kedua, diinepin lagi malam ketiga, Sayyidina Ibnu Umar tetap tidak mendapatkan jawabannya. Di hari ketiga sebelum pergi ke masjid,
Sayyidina Ibnu Umar sebelum berpamitan bilang, saya nih sebenarnya nginep di rumah kamu 3 hari ini bukan karena ada masalah besar di rumah saya. Memang ada masalah, tapi bukan masalah yang besar. Akan tetapi saya menginap di rumahmu ini karena saya pengen tahu Nabi Muhammad menyebut kamu sebagai pemilik wajah calon-calon ahli surga. Dan juga Nabi Muhammad menyebut kamu sebagai seorang yang membuat lelah para malaikat mencatat pahala sedekahmu setiap malam. Kalau boleh saya tahu apa yang kamu kerjakan di waktu malam sehingga bernilai sedekah di sisi Allah? Dia bilang, Ibnu Umar, saya ini orang gak punya. Yang kamu tahu, saya tiap malam makan 1 potong roti aja, yang 3 malam ini saya separohan kita berdua karena kamu sedang menginap di tempat saya. Selebihnya cuma itu. Makan malam saya nggak punya apa-apa untuk saya sedekahkan. Saya nggak tahu apa yang dimaksudkan Nabi Muhammad. Kalau gitu saya pamitan dah. Baik. Sayyidina Ibnu Umar jalan berapa langkah, dia bilang, tunggu Ibnu Umar, barangkali ini. Tapi ini sesuatu hal yang sangat kecil sekali. Saya tidak menyangka jika pahalanya ternyata memiliki nilai pahala yang sangat tinggi. Apa itu, kata Sayyidina Ibnu Umar? Dia pun menjawab, saya setiap malam sebelum tidur, saya bermunajat kepada Allah. Saya sampaikan, ya Allah, jika sepanjang hari ini ada seseorang yang telah berbuat zalim pada saya, jika sepanjang hari ini ada seorang yang mengurangi hak saya, jika sepanjang hari ini ada yang fitnah saya, ada yang membicarakan aib saya di belakang saya, ada yang memarahi saya, ada yang ngata-ngatain saya, ada yang berusaha untuk mengambil hak-hak saya, ya Allah, apapun saja dari kesalahan orang lain kepada saya, saksikanlah saya sudah memaafkan mereka semuanya, dan ampunilah mereka semuanya ya Allah. Jadikanlah ini sebagai sedekah saya bagi mereka. Jadikanlah ini sebagai sedekah saya untuk mereka semuanya ya Allah. Kata Sayyidina Ibnu Umar, itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad menyebutmu sebagai seseorang yang telah membuat lelah para malaikat menulis pahala sedekahmu setiap malam. Yuk, kita bisa melakukannya, insya Allah. Ada yang jahat sama kamu, ada yang dolim sama kamu, ada yang berbuat keji kepadamu, ada yang fitnah kamu, ada yang ngata-ngatain kamu, apapun dari jenis kesalahan orang kepadamu, ucapkanlah, ya Allah, saya sudah memaafkan dia, ampunilah dia ya Allah, dan jadikan ini sebagai sedekah saya baginya. Siapapun tanpa terkecuali, jangan disisakan satu orang pun kecuali dia ya Allah, yang dia akan saya tuntut di akhirat nanti. Nih ya, kalau ada orang suka main mau saya tuntut di akhirat, saya suka penasaran, sejak kapan dia diangkat jadi panitia akhirat? Mau nuntut orang, kita semuanya sama-sama dituntut. Yang menuntut kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menamakan dirinya alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukanlah aku, Allah adalah hakim yang paling adil. Untuk itu, mari belajar memiliki keempat hal ini, insyaallah menjadikan kita punya nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah dengan iman, yang kedua adalah dengan taat, yang ketiga adalah dengan akhlak yang mulia, yang keempat adalah dengan bersihnya hati kita.
Dengan keempat hal itu, mudah-mudahan kita akan melenggang masuk ke dalam alam kubur kita dengan ringan, dengan terhormat, dengan mulia, dengan berharga. Pun demikian, kita akan menuju akhirat kita dengan mulia, dengan terhormat, dengan berharga, hingga kita sungguh-sungguh diberi kemuliaan di sisi Allah SWT, dapat berada dalam rombongan baginda kita Nabi besar Muhammad. Fisufufil awalat, di saf-saf yang terdepan insya Allah, di saf-saf yang terdepan insya Allah. Semoga kita bisa ada di belakang rombongan Sayyidah Fatimahuz Zahra saat Sayyidah Fatimahuz Zahra melewati jembatan Sirat di hari akhirat nanti insya Allah. Sebab beliaulah satu-satunya orang yang ketika melewati jembatan, hendak melewati jembatan Sirat, Allah SWT memberikan pengumuman terlebih dahulu. Ya ahlal mahsyar ghuddu ru'usakum wadruku absarakum. Wahai penghuni mahsyar, tundukkan kepala kalian, tundukkan pandangan mata kalian. Fatimah bintu Muhammad satamurru ala sirat, karena sesungguhnya Fatimah putri Nabi Muhammad akan segera melintasi jembatan Sirat. Kurang mahal apa, kurang berharga apa, kurang mulia apa, sampai seluruh penghuni mahsyar diminta untuk menundukkan kepalanya untuk perempuan terhormat Sayyidah Fatimahuz Zahra. Dan kabar gembiranya, wa wara'uha kaukabun azim, di belakang Sayyidah Fatimah ada rombongan perempuan demi perempuan, ada rombongan puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan perempuan-perempuan solehah yang mengikuti jejak Sayyidah Fatimah di dunia. Mereka akan berada di belakang Sayyidah Fatimah di hari akhirat nanti. Semoga saya, kamu, dan kita semua menjadi salah satu di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah. Semoga Allah sembuhkan segala macam penyakit-penyakit hati kita. Semoga Allah jauhkan kita dari segala dosa. Semoga Allah anugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, dan semoga Allah SWT memenuhi hati kita dengan keimanan. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina wa iyyakum min jamil fitan wal mihan wa bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan 'indal hisab, wa amanan minal 'adzab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa uzi'na syukra ni'maik, wa adikna bardafik wa halawata munajatik. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin faj'al akibatahu rasyada. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin fahfad alaina fihi al-aql wad-din. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa antahum alaih, wafiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwinal ahwal hawil halana ila ahsanil hal, wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Bimbing kami semuanya ya Allah.
Bimbing kami semuanya ya Allah, hingga dapat kami jalani kehidupan yang Engkau telah anugerahkan untuk kami dengan cara yang paling baik ya Allah, dengan cara yang paling Engkau inginkan ya Allah, dengan kami menjadi wanita yang solehah ya Allah. Lihatlah semuanya ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah, tutupkan aib-aib kami ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, dan tutupkan aib-aib kami ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami, dan tutupilah aib-aib kami ya Allah. Kami mohon kepadamu, sebab tak ada yang dapat melakukannya kecuali Engkau. Ampunilah dosa semuanya ya Allah. Jangan tersebab dosanya ia terhalang dari menjadi hamba-Mu yang solehah. Jangan sampai disebabkan dosanya ia terhalang dari mati dalam husnul khatimah. Jangan disebabkan dosanya ia Engkau jadikan sebagai orang-orang yang akan memasuki api neraka. Jangan disebabkan dosanya ia tergelincir kakinya di saat melewati jembatan Sirat. Kami mohon padamu ya Allah, ampuni sajalah dosa semuanya ya Allah. Ampunilah dosa semuanya ya Allah. Yang dosanya banyakkan, ampuni yang banyak ya Allah. Kasih ampunan dari-Mu yang banyak ya Allah. Yang dosanya sedikit tapi besar-besar, karuniakan padanya ampunan yang besar ya Allah. Dan jika ada di antara kami orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki dosa yang tersisa, dengan keberkahan Dia ampunilah dosa semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Kepada Engkau kami mohon bimbingan-Mu, kepadamu kami mohon pandangan kasih sayang-Mu. Jika Engkau tolak doa-doa kami, kepada siapa kami akan meminta? Bukankah kami tak berdoa kecuali kepadamu? Bukankah kami tidak meminta selain dari-Mu ya Allah? Dan Engkau telah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu niscaya akan aku ijabah. Lihatlah kami hamba-hamba-Mu meminta kepadamu ya Allah, meminta pandangan kasih sayang-Mu untuk kami ya Allah, meminta bimbingan dan hidayah-Mu untuk kami ya Allah, hingga kami semuanya menjadi muslimah yang salehah, menjadi hamba-Mu yang baik-baik ya Allah. Kami mohon padamu, lihatlah semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu. Yang jadi istri, jadikan dia istri yang salehah. Yang jadi ibu, mampukan dia untuk mendidik anak-anaknya. Yang masih pada punya orang tua, jadikan ia mampu berbakti pada orang tuanya. Kami pun memohon kepadamu ya Allah, untuk orang tua kami yang masih ada di atas muka bumi ini, sehatkan badannya ya Allah, bahagiakan hatinya ya Allah. Engkau memerintahkan kami anak-anak untuk bisa berbakti dan membahagiakan hati mereka. Kami seringkali tidak mampu melakukannya ya Allah. Karenanya kami mohon padamu ya Allah, bahagiakan sajalah hati orang tua kami ya Allah.
Sehatkan badan mereka ya Allah. Sibukkan mereka dengan ibadah kepadamu ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang telah berada di alam barzakh, kami titipkan mereka kepadamu ya Allah. Bahagiakan mereka, nyamankan kuburnya, ampuni dosanya, karuniakan kepada mereka syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak dapat lagi berbuat banyak hal untuk orang tua kami yang sudah berada dalam alam kubur. Karenanya kami mohon padamu ya Allah, karuniakanlah kebahagiaan bagi mereka ya Allah. Kami titipkan kepadamu orang tua kami titipkan kepadamu anak-anak kami titipkan kepadamu guru-guru kami titipkan kepadamu semua orang-orang yang kami sayangi. Jaga semuanya ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisimu ya Allah. Kami mohon padamu, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat tersebut kami hidup, matikan kami pula dengan kalimat tersebut. Jadikan kami bersama dengan kalimat tersebut saat kami masuk dalam alam kubur kami ya Allah. Jadikan kami tetap membawa kalimat tersebut ketika kami datang ke padang mahsyar. Jadikan kami dapat membawa kalimat tersebut saat kami dihisab, saat amal perbuatan kami ditimbang, saat kami harus melewati jembatan sirat. Jadikan kami dapat masuk ke dalam surgamu dengan kalimat tersebut. Bukankah Nabi kami mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Ya Allah, tetapkanlah iman Islam di dalam hati kami, tetapkanlah taat padamu di dalam kehidupan kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa Engkau jaga sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisimu ya Allah. Berkahilah semua yang hadir, berkahilah yang telah turut serta mensukseskan acara pada hari ini ya Allah. Balaslah semua kebaikan orang yang telah berbuat kebaikan dengan balasan berlipat ganda. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal